Oke, halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot teman-teman. Di pembacaan kali ini kita akan membacakan ya. Ini sebenarnya udah pernah saya buat videonya. Kita energi cek ya, karena ini udah masuk bulan baru juga ya. Dia ke kamu dan dia ke selingkuhannya seperti apa? Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai saya mau ingatkan kalau ini adalah pembacaan umum, energinya bisa terbolak-balik, jadi tidak bisa resonate juga untuk semuanya ya. Nah, jadi kalau seandainya tidak resonate atau kamu nggak merasa cocok, kamu mungkin bisa ambil pelajaran dari sini ya. Atau bahkan kamu bisa kunjungi channel reader-reader lain yang mungkin lebih tepat dan cocok kepada kamu. Karena setiap reader energinya itu berbeda-beda. Oke, teman-teman. Jadi kamu bisa mengerti lah. Jadi ayo kita mulai saja langsung. Oke, nah jadi kita akan ambil satu kartu. Kita akan lihatkan dia kepada kamu dan dia kepada selingkuhan. Dua kartu deh. Kamu di sebelah kiri saya ya, ini untuk kamu, energi kamu. Dan di sebelah kanan saya itu untuk si selingkuhannya. Nah, dia kepada kamu dan dia kepada selingkuhannya. Ini sebelum saya explore, saya udah bisa baca ya teman-teman. Tapi kalau kita explore lebih lebar lagi. Nah, jadi dia kepada kamu itu judgment. Ada rasa tersadar ya. Rasa tersadar, rasa menyesal. Bahkan dia saat ini sedang menjalani karma ya, atas apa yang dia perbuat kepada kamu. Oke. Tersadarnya seperti apa ya? Kayak mungkin udah ketahuan baru sadar, baru minta maaf. Mungkin ada beberapa dari pasangan kamu yang seperti itu ya. Intinya tersadar, kita nggak tahu, belum kita explore apakah dia mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan kamu atau meminta maaf gitu ya. Nah, itu judgment. Dan The Magician, dia kepada selingkuhannya, ini udah jelas dia itu hanya sebatas bermain-main saja, tidak mau ada komitmen ya. Mungkin juga di sini dia hanya memanfaatkan si selingkuhannya untuk apa? Untuk kepuasan mungkin, atau bahkan sesuatu hal, mungkin keuangan atau apapun lah, kita nggak tahu, kita bisa explore nanti. Intinya The Magician itu seseorang yang tidak mau membangun suatu komitmen di dalam hubungan, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang ayo kita explore dia kepada kamu. Oke. Kita pakai dua kartu yang berbeda nanti ya, biar energinya nggak kecampur. Oke, kita akan tarik beberapa kartu untuk dia kepada kamu. Dan ada kartu Page of Wands. Oke, Page of Wands. Sebentar teman-teman. Ada kartu Justice. Apalagi di sini ya, berikan saya gambaran. Ada kartu Nine of Wands. Nanti kita juga akan ambil ya pesan dari alam bawah sadarnya si dia, apa yang ingin dia sampaikan. Ada Wheel of Fortune. Ada kartu Ten of Cups, The Empress. Oke. Ada kartu The Devil, teman-teman. Oke, di sini The Devil ya. Dan kartu Ten of Swords. Nah, sebentar. Ini sedikit gelap ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting pembacaannya. Kamu juga masih bisa lihat kan? Karena lampu-lampuan saya pecah, teman-teman ya. Biasa rumah ini banyak perkucingan, jadi ya pecah. Mohon dimaafkan. Dan juga kita akan tarik kartu tarot yang berbeda untuk si selingkuhannya, The Magician. Kita akan explore beberapa kartu juga. Oke, ada Queen of Pentacles, The Empress, teman-teman. Ada kartu Ace of Cup. Oke. Three of Coin. Ada Three of Coin di sini. Ada Page of Pentacles. Five of Coin, teman-teman. Six of Coin. Oke. Ada kartu 7 tongkat. Nggak kelihatan, nggak apa-apa. Kita baca yang ini dulu. Nanti baru kita geser. Ini bottom of the deck untuk kamunya ada Page of Swords ya di sini. Sebentar. Oke, nah ada Page of Swords. Nggak apa-apa, kita taruh di sini aja. Nah, jadi dia kepada kamu ya, lebih tepatnya perasaannya ya. Page of Wands. Dia di sini mencoba untuk ya mulai kembali petualangan yang baru dengan kamu. Mencoba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya si dia. Walaupun kalau saya lihat di sebelah kanan ini untuk si selingkuhannya, dia tetap masih berhubungan ya, masih ada koneksi. Walaupun harus terbagi gitu. Nah, jadi dia mencoba untuk memperbaiki ya, teman-teman. Karena ada Wheel of Fortune juga di sini ya, dia mencoba untuk berubah menjadi lebih baik ya, walaupun masih dalam tahap proses ya gitu ya.
Oke, yang dimana juga ada justice. Dan kalau saya lihat, ini ada gambaran tentang satu kebohongan yang terungkap atau hubungan yang goyang dan tidak stabil antara kamu dan pasangan kamu saat ini ya. Mungkin beberapa dari kalian di sini ada gambaran tentang kaitannya tentang hukum, tentang perceraian ya, beberapa ya, nggak semuanya, karena justice bukan justice saja, semua kartu tarot itu ada banyak arti. Dan Ten of Cups sebenarnya dia ke kamu itu mendapatkan suatu kebahagiaan. Arti namanya itu kayak kekeluargaan lah gitu. Baik mungkin tentang anak ya, yang membuat dia merasa bahagia, mengerti ya. Yang walaupun sebenarnya dia capek, Nine of Wands, dia capek, merasa letih. Kenapa? The Empress ini ada gambaran tentang kasih sayang yang mungkin dia tidak dapatkan daripada kamu. Bukan daripada, dari kamu lah gitu. Oke, yang dimana juga beberapa dari kalian di sini ya, mohon maaf sebelumnya, ini mungkin ada yang sulit punya anak ya, karena di dua kartu ini turun The Empress ya. Tapi nggak harus tentang anak ya, kesuburan, tentang kasih sayang juga bisa ya. The Empress itu artinya mungkin adalah beberapa dari kalian yang seperti itu. Dan ada kartu The Devil teman-teman. Nah, The Devil di sini juga menggambarkan hubungan kamu dan pasangan sah kamu saat ini toxic relationship ya. Saya nggak tahu apa yang membuat dia berselingkuh. Ya, kebanyakan orang selingkuh itu karena rasa bosan ya, sehingga dia mencoba untuk mencari sesuatu hal yang baru dengan orang lain. Nah, itu salah ya. Jadi di saat kita merasakan suatu kebosanan, teman-teman, sebenarnya kita harus ya mencari sesuatu hal yang baru dengan pasangan kita. Oke. Nah, itu baru namanya ada kesetiaan ya. Oke, di dalam suatu hubungan. Jadi jangan sampai kayak kita udah bosan nih sama pasangan, carilah yang baru gitu, mungkin lebih asik. Oke, jangan seperti itu. Itu akan menimbulkan dosa, karma ya, apalagi untuk kamu yang udah menikah ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Dan juga untuk orang yang melakukan suatu perselingkuhan itu juga kebanyakan orang yang tidak bisa menahan suatu godaan. Oke, orang yang tidak bisa mengontrol the devil, hawa nafsunya si dia. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan kebanyakan kisah cinta segitiga itu bukan karena cinta ya. Mungkin ada cinta itu sedikit lebih banyaknya nafsu. Oke. Nah, ayo kita lanjut. Maaf ya, saya menjelaskan sedikit tadi. The Empress, The Devil ya, The Devil tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, ayo coba untuk lakukan suatu pembaharuan. Kamu harus bisa support si dia. Kalau kamu memang ingin ya, hubungan ini masih terus dilanjutkan gitu. Ini tergantung kamu. Karena kalau saya lihat si dia ini udah ada basic, bukan basic ya, udah ada sedikit lah gitu di dalam hatinya untuk berubah. Walaupun dia masih melanjutkan satu hubungan dengan orang ini. Oke teman-teman, maaf ya saya pause sebentar tadi. Sampai di mana kita? The Devil ya. Nah, ayo lakukan suatu pembaruan. Nah, ini semua tergantung kamu. Kalau kamu masih ingin terus berlanjut, ya jangan nanti di komen, untuk apa aku mau lanjutin, dia udah gini gitu. Ya mungkin nggak apa-apa lah, itu kamu mencurahkan isi hati kamu ya, nggak apa-apa. Jadi ayo tetap sabar ya, pasti ada jalan keluarnya. Oke. Biasanya kan kalau orang itu di dalam hubungan, kalau masih melakukan kesalahannya itu sekali, dua kali, it's okay ya. Kita mungkin masih anggap dia khilaf gitu. Tapi kalau udah berlebih atau berulang kali, lewat dari 3 kali, nah itu udah nggak bagus ya, udah sulit untuk dirubah. Nah jadi ayo, itu tergantung kamu sih sebenarnya. Oke, itu pribadi saya juga ya, seperti itu. Kalau masih 2 kali ya it's okay, nggak apa-apa, kamu khilaf ya udah. Saya juga pernah berbuat kesalahan gitu ya. Tapi kalau udah berulang kali, no, itu langsung cut, putusin ya, lepasin. Tapi saya tidak menyarankan untuk kalian yang udah menikah untuk cerai ya. Ini intinya semua tergantung kamu gitu. Ayo, dan di sini ada Ten of Swords. Dia merasa terluka juga sebenarnya. Karena apa? Karena dia telah mengkhianati kamu. Dia merasa terluka, merasa bersalah. Atau bahkan juga dulu ini mungkin beberapa dari kamu sebagai pasangan sahnya dia pernah mengkhianati dia, sehingga dia ada rasa dendam dan membalas ya. Nah mungkin ada, kebanyakan adalah beberapa orang seperti itu ya. Saya pernah jumpa lah gitu. Pernah jumpa atau pernah ngalamin mas gitu. Ayo kita lanjut ke si selingkuhannya. Tapi sebelum kita lanjut ya, saya mau tambahkan apa sih yang ingin dia sampaikan, pesan dari alam bawah sadarnya si dia. Kita pakai yang mana ya? Ini yang punya mama, ini lebih lengkap sih sebenarnya, tebal ya. Ini yang dari beli online ya, tipis. Yang ini aja dah. Oke. Ini turun kartunya loncat. Ya, I love you. Dia sebenarnya cinta kepada kamu. Mungkin ada rasa luka yang dulu-dulu ya, mungkin untuk beberapa dari kalian ada rasa dendam sehingga dia kayak membuat seperti itu. Atau bahkan dia tidak mendapatkan kasih sayang dari kamu ya. Dia tidak mendapatkan
Mungkin apapun lah itu intinya yang membuat dia tidak merasa puas ya, sehingga dia selingkuh. Nah ini yang salah, sebenarnya harus dikomunikasikan ya. Kita dalam hubungan itu komunikasi penting teman-teman. Jadi ya kita terbuka aja, jujur-jujur aja empat mata. Aku nggak puas dengan kamu gini. Jadi coba untuk bisa bikin aku puas tentang apapun lah, dalam waktu, dalam apapun intinya. Nah jadi harus ada komunikasi ya. Jadi jangan sampai seperti ini. Oke. Ayo berikan saya gambaran lagi. I wish I could share my good news with you. Aku berharap bisa berbagi cerita bagus dengan kamu gitu. Nah, dan juga mungkin kalau saya lihat di dalam hubungan ini kalian kurang itu tadi ya, komunikasi teman-teman. Jadi coba sempatkan waktu untuk ngobrol bareng, saling bertukar perasaan gitu ya. It was my fault but I blame you. Ini sebenarnya salahku tetapi aku menyalahkan kamu. Nah, ini saya nggak ngerti juga ya, karena cerita kalian itu kalian yang lebih paham. Di sini saya hanya bisa menarik emosi ya. Mungkin masuklah beberapa cerita cuman nggak detail gitu. Jadi mungkin ini salahnya si dia katanya. Tetapi aku menyalahkan kamu katanya. I hope that you can forgive me one day. Aku berharap kamu bisa memaafkanku suatu saat katanya. Apa lagi? Ayo. Terakhir. Sometimes I stay awake thinking about you. Terkadang aku terbangun gitu ya, kayak dalam tidurnya mungkin ya, memikirkan tentang kamu. Nah gitu teman-teman. Itu untuk dia kepada kamu. Sekarang kita akan masuk dia kepada selingkuhannya. Oke, itu ada orang jualan ember. Maaf ya kalau kedengeran dan itu mengganggu. Oh. Oke, kita pause sebentar ya teman-teman. Oke, ayo kita lanjutkan. Waduh, cahayanya bagus di sini rupanya ya. Oke, di sebelah sini agak gelap ya, ngeblur karena lampunya di atas itu teman-teman. Oke, yaudah nggak apa-apa. Ntar saya buat video di bagian sini aja ya. Ayo. Nah, jadi dia kepada selingkuhannya udah saya sebutkan The Magician di sini tadi. Dan ada Queen of Pentacles. Dia sebenarnya sedang ada problem juga dia dengan selingkuhannya ya. Dia sedang meratapi suatu masalah dan problem ya. Ini mungkin ada ya, mungkin kemungkinan kecil ini tentang dia menghamili si selingkuhannya. Ada kemungkinan kecil ya, beberapa cerita dari kalian yang masuk ke sini ya. Nggak semuanya. Atau bahkan di sini si dia meratapi masalah yang sedang terjadi. Dia merasa bersalah mungkin karena telah menyelingkuhi pasangannya ya. Tapi dia di sini mendapatkan kasih sayang dari selingkuhannya. Itu juga bisa. Jadi banyak gandengan cerita ya, dan ada banyak cerita di sini, bisa sesuaikan. Yang dimana juga ada Ace of Cup. Oke, dia keselingkuhannya ini ada rasa cinta sebenarnya, tetapi dia tidak ingin serius. Ibaratnya itu tidak ingin ke jenjang yang lebih tinggi lah gitu teman-teman, kayak menikah atau hubungan yang serius gitu ya. Cinta tuh cinta, cuman dia mencoba untuk menyembunyikannya, mencoba untuk menjaga batas juga kalau saya lihat. Bahkan dia keselingkuhannya ada rasa bersalah ya, ada rasa ingin meminta maaf ya. Dan kalau saya lihat juga ini si dia merasa terpuruk kepada selingkuhannya, merasa down, ini rasa kecewa juga. Ada kartu The Death, hubungan mereka juga diambang kehancuran. Ada kartu The Tower, ada satu problem di dalam hubungan mereka, mungkin ketahuan dengan pasangan sah atau gimana saya nggak tahu. Intinya mereka sedang ada konflik, ada problem. Dan juga dia keselingkuhannya, dia mencoba untuk membagi waktu. Six of Coin. Mencoba untuk mana untuk pasangan sah, mana untuk selingkuhan gitu ya. Di samping itu dia kepada selingkuhannya, dia di sini terus memperjuangkan hubungan, bertahan lah gitu. Tetapi pasangan sah kamu ini ya, dia terus memperjuangkan keluarganya yang lebih penting gitu. Si selingkuhan ini memang hubungannya bertahan, tetapi ada yang lebih penting, keluarga sah gitu ya. Bukan keluarga saya, pasangan sah lah. Karena penonton saya nggak semuanya menikah ya. Oke. Nah jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi untuk kamu ya, sebagai pasangan sah di sini ya. Jadi cobalah untuk kuat aja lah saya ngomongnya. Cobalah untuk tegar, sabar ya. Jadi saya yakin kamu pasti bisa melewati semua ini ya. Jadi coba untuk lurus-lurus aja, coba untuk positifkan pikiran kamu ya.
Jangan sampai kamu di sini stres. Intinya, ayo coba untuk kembali ke jalan yang lurus ya. Apalagi untuk kamu yang sedang berselingkuh ya, kembali ke jalan yang lurus. Untuk kamu sebagai pasangan yang diselingkuhi ya, cobalah untuk sabar, dan ini semua tergantung kepada kamu ya. Oke, nah jadi ya kita tutup dulu sampai di sini. Semoga dari pembacaan ini bisa membantu atau bermanfaat, atau bahkan kamu bisa ambil pelajaran dari sini ya. Saya Zigzag, terima kasih teman-teman. Dah.